Maksud aku masih manusia biasa. Aku cuma pengen dia orang yang cinta aja sama negara ya, karena satu yang lain, karena beberapa hal gitu. Banyak teman-teman yang menitipkan aspirasi dan kita punya platform supaya kita bicara, kita nggak menitipkan siapapun atau mencemarkan nama baik siapapun. Dunia digital Indonesia kembali diguncang oleh polemik yang melibatkan nama besar Ferry Irwandi, konten kreator yang dikenal luas karena analisis kritis dan tajamnya terhadap isu-isu publik, kini berada di bawah sorotan institusi militer. Tidak tanggung-tanggung, petinggi TNI turun langsung ke Polda Metro Jaya untuk melakukan konsultasi hukum terkait dugaan tindak pidana yang disebut dilakukan oleh Ferry. Brigadir Jenderal Juwinta Ombo Sembiring, Komandan Kesatuan Cyber Mabes TNI, menyatakan bahwa pihaknya menemukan sejumlah fakta dalam patroli cyber yang mengarah pada dugaan pencemaran nama baik terhadap institusi. Melakukan konsultasi dengan saudara-saudara kami di Polda Metro Jaya. Konsultasi kami ini terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli cyber. Terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum, sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Saya pikir itu aja ya teman-teman. Terima kasih. Selamat malam. Aku belum mengetahui soal dugaan pidana yang dituduhkan terhadapnya. Saya belum tahu apa-apa. Singkat Ferry saat dihubungi wartawan. Iya, dan silakan tanya wartawannya. Gue bilang, gue nggak tahu apa-apa, gue lagi main FIFA. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari. Saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi, pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Meski belum diungkap secara rinci konten mana yang dianggap melanggar, sumber menyebutkan bahwa beberapa unggahan Ferry dinilai menyudutkan institusi TNI. Termasuk narasi dalam video yang disebut menambahkan interpretasi di luar konteks asli. Brigjen Juwinta juga mengklaim pihaknya telah mencoba menghubungi Ferry, namun tidak mendapatkan respons. Kami coba handphonenya mati nggak bisa, setelah saya hubungi, saya coba konsultasi karena dia berbicara masalah algoritma dan lain-lain. Saya sebagai dana cyber juga memiliki hal seperti itu. Saya coba kontak, saya suruh tidak bisa. Itu aja, terima kasih. Jadi kemarin saya juga bingung kenapa nggak bisa dihubungi. Salah nomor kali. Sampai sekarang saya bisa kok dicek, ada WA masuk atau SMS. Sumber ketegangan antara Ferry Irwandi dan institusi TNI diduga kuat berasal dari sebuah tayangan diskusi di televisi nasional. Dalam forum tersebut, Ferry menanyakan cuplikan video yang memperlihatkan aparat kepolisian menangkap seorang perusuh yang diduga mengenakan name tag atau kartu anggota TNI. Lebih jauh, pertanyaan-pertanyaan Ferry dalam diskusi tersebut juga dinilai sebagai bentuk provokasi yang bisa mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ikut rusuh kavaleri. Nggak tahu. Dan benar-benar kalau misalnya itu ternyata naik, ya, saya malah penasaran sendiri. Teman-teman mungkin tahu yang mana itu? Nggak tahu, nggak nyebut siapa. Statement dia dilakukan. Iya, jadi bingung aja kenapa. Terkait masalah pencemaran nama baik Aisyah kan?
Kalau nggak salah ya cuma sebatas itu. Ya, jadi kita juga bingung apa gitu. Tapi kalau misalnya eskalasi lagi ya kita nggak tahu, ya kan. Saya warga negara. Tudingan terhadap Ferry Irwandi tak hanya mengguncang jagat maya, tapi juga memantik reaksi dari figur publik. Komika sekaligus influencer Panji Pragiwaksono ikut angkat suara lewat akun X pribadinya. Dalam unggahannya, Panji menyebut Ferry beruntung memiliki backingan yang kuat sambil menandai akun milik Deddy Corbuzier. Sosok yang sejak 2022 menyandang pangkat Letnan Kolonel Tituler TNI Angkatan Darat. Respons publik pun terbelah. Sebagian netizen menanggapi dengan nada satir dan humor, sementara lainnya mempertanyakan seberapa besar pengaruh pangkat tituler dalam dinamika hukum dan opini publik. Kan negara ini kan dilindungi sama aturan ya. Dan misalnya kita ngomong TNI Polri, kalau ada yang waktu itu nanya takut nggak bang, itu TNI lu bisa dilaporin TNI ke Polri gitu. Dia nggak takut. Karena kan saya percaya TNI dan Polri itu harusnya fungsinya melindungi masyarakatnya, bukan memenjarakan masyarakat. Jadi aneh saja kalau misalnya, dan itu bakal lucu sekali di penjara karena laporan TNI kan lucu banget. Tapi di tengah sorotan publik yang makin panas, muncul pernyataan mengejutkan dari Wakil Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya AKBP Vian Yunus. Ia menegaskan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK, artinya institusi seperti TNI dianggap tidak memiliki legal standing untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik. Hanya orang yang merasa dirugikan secara langsung yang berhak mengajukan laporan hukum. Update terbaru katanya nggak bisa diproses ya karena keputusan MK sendiri lembaga nggak bisa ngelaporin pencemaran nama baik segala macam ya, itu sih responnya. Jadi ya nggak ada apa-apa. Dan kalaupun diproses saya juga bingung apanya yang dicemarkan ya. Di tengah pusaran isu hukum dan sorotan publik, sosok Ferry Irwandi tetap berdiri sebagai salah satu suara lantang dari gerakan sipil. Ia bukan hanya dikenal sebagai konten kreator kritis, tapi juga sebagai bagian dari kolektif 17+8 Indonesia Berbenah. Gerakan yang merumuskan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang kepada pemerintah, DPR, TNI, Polri, dan kementerian terkait. Ferry menegaskan bahwa menyampaikan tuntutan kepada pemerintah adalah hak konstitusional setiap warga negara. Ia menyebut bahwa suara rakyat bukan ancaman, melainkan bahan evaluasi bagi negara yang ingin berbenah. Karena sejujurnya kita tidak memberikan tugas yang begitu berat sih. Karena melihat sejarah DPR ya, mereka bisa mengesahkan hal-hal dengan cepat. Bisa kan, di weekend waktu itu. Weekend. Di Sama hotel mewah? Iya, di hotel malam lagi. Oh iya. Yang dimasukin teman-teman kontras itu. Ya. Iya. Jadi kita sangat optimis lah. Anggota Dewan kita sudah pernah membuktikan beberapa undang-undang bisa disahkan dengan cepat. Apalagi tuntutan bentuk tim investigasi. Bisa itu. Hentikan keterlibatan ini, ya jelas dong, jangan. Ya. Iya kan? Tangkap dan adili proses hukum secara transparan, udah terbuka semua kan? Ya kan? Dikasih kekerasan oleh iya dikasih tuh udah bantu, tinggal ya. Oh belum nih, karena ini kan udah tinggal batal ke fasilitas baru gitu. Ya apa yang sulit dari ini? Saya kira kita semua sekarang bisa ngerjain ini dalam 10 menit kan? Gitu, jadi ya sangat optimis kalau memang political will-nya baik. Pertama, aku bukan ahli hukum, jadi aku nggak akan bicara sesuai dengan ya di luar kapasitasku. Makanya kalau teman-teman lihat bahkan ditanya bang tuntutan apa yang lu dukung, kalau aku selalu bilang tuntutan itu adalah hak warga negara kepada otoritasnya, kepada pemerintahnya. Jadi mau siapapun menuntut, dia menuntut sebuah perubahan misalnya kepada negaranya, ya itu haknya dia gitu. Jadi masalah perampasan aset, ya kalau aku yang
dari yang aku pribadi pelajari ya ada pro kon juga sebenarnya kan. Dan emang ya seharusnya semangatnya betul ya, spiritnya bagus ya. Tapi kan kita harus benarin juga nih institusi hukumnya. Kita juga jangan sampai ini jadi backlash. Karena kan balik lagi dulu ITE bertahun-tahun karena kekaretan dan lain sebagainya. Nah itu harus dipertimbangkan. Tapi selama orang mengaspirasikan dan emang itu sebuah keinginan dari masyarakat ya sebenarnya harusnya didengar dan dieskalasi, ditindaklanjuti. Karena kan ya itu tadi selain perampasan aset juga teman-teman yang jadi ART sekarang